Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemberian Tuhan kepada kita. Dan pagi ini kita datang kepada Dia, kita mau menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Kita bersyukur buat setiap anugerahnya. Mereka katakan bersama di hadapan Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik.
Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cintakan. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, kami bersyukur. Tinggikan nama-Mu Tuhan, agungkan nama-Mu, kami bersyukur. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cintakan. Kami datang kepadamu ya Tuhan pagi ini. Kami mengucapkan syukur buat setiap anugerah, kasih, berkat, pemeliharaan-Mu. Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Dan kami sungguh menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kerinduan kami Kau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami yang sederhana ini. Itulah sukacita kami ya Bapa, ketika kami boleh sungguh menyenangkan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami memuliakan Engkau. Itu yang kami boleh sungguh lakukan dalam setiap hidup kami Tuhan. Untuk setiap anugerah kasih yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kami rindu Engkau boleh sungguh menyapa kami melalui setiap kebenaran firman yang kami akan baca, kami renungkan. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu kepada kami semuanya. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-10 saja. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih yang kamu tunjukkan demi namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih yang kamu tunjukkan demi namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus,
yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saudara, ada masa dalam hidup pelayanan kita ketika kita merasa sendiri. Doa tidak segera dijawab, usaha tidak dilihat, dan pelayanan kita mungkin merasa tidak begitu luar biasa juga, merasa hampa. Kadang mulailah kita bertanya, apakah ini semua sia-sia? Apakah Tuhan melihat? Saudara, hal itu bisa muncul dalam pertanyaan kita. Bisa saja pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Saudara, ayat yang kita baca pagi hari ini, kalau saudara renungkan, ini seperti sebuah pelukan hangat dari surga. Sebuah pelukan hangat dari surga bahwa Allah tidak pernah tidak peduli. Ia tidak mungkin lupa. Saudara, dengar baik. Allah tidak mungkin tidak peduli. Allah tidak mungkin lupa. Saudara, Alkitab menyebut bahwa melupakan karya kasih itu bukan hanya sikap lalai. Melupakan karya kasih itu bukan hanya sikap lalai. Itu ketidakadilan. Saudara, melupakan karya kasih atau tindakan atau perbuatan kasih orang kepada kita, itu bukan hanya lalai, itu nggak fair, itu nggak adil. Saudara, sekali waktu saya menjumpai seseorang yang beberapa tahun lalu sebelumnya, orang ini pernah tinggal bersama kami. Mungkin sekitar hampir 1 mingguan lah. Jadi saya ketepatan yang tinggal satu kamarnya, mungkin bukan satu kamar, ketepatan kamar saya yang ditinggalinya gitulah ya. Jadi saya yang pagi biasanya membangunkannya, mengajak sarapan, ya kan? Itu waktu dulu ya, bukan saya belum jadi hamba Tuhan, saya masih remaja. Kemudian saya lah yang ngantar makan macam-macam lah. Pokoknya setiap hari lah itu, satu hari paling tidak minimal 2 kali. Pagi sore itu saya jumpai dia. Ya, kalau siang saya nggak di rumah kan. Nah, pada waktu beberapa tahun kemudian saya ketemu dan saya dengan bangga saya memperkenalkan diri. Saya si A yang dulu pernah dengan Bapak, apakah masih ingat? Beliau berpikir sebentar. Kapan ya? Saya lupa. Saya jelaskan lagi. Waktu Bapak tinggal di sini, alamat pun saya jelaskan. Ini. Ya saya ingat dengan Bapak itu. Tapi dengan kamu saya nggak ingat. Saudara, saya langsung tertunduk malu. Saya malu sekali, saya sedih sekali. Saya merasa, apa nama itu? Ya malu ya, sedih ya. Oh, nggak ingat ya. Seminggu loh sudah. Saudara, hari ini kita diajarkan satu kebenaran bahwa tidak mengingat kasih orang lain lah ya. Itu bukan hanya lalai, itu nggak adil. Dan logikanya nggak mungkin. Kalau ada orang bersama-sama kita, sangat kita nggak mungkin lupa. Namanya mungkin lupa persis. Tapi itu pun nggak mungkin. Bagi saya juga saya ingat jelas. Orang-orang yang begitu
melakukan sesuatu buat saya ingat jelas. Nggak mungkin lupa itu. Ya, apalagi orang-orang seperti apa kan, saudaraku, pasti teringat dalam kitab. Kita mengingatnya begitu ya. Saudara, kembali pada firman Tuhan. Setiap bentuk pelayanan sekecil apapun yang kita lakukan dengan kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama untuk kemuliaan Tuhan, dengar baik, Tuhan tidak akan melupakan. Tuhan tidak akan melupakan. Tuhan tidak akan melupakan. Saudara, kita sering menilai keberhasilan dari respon manusia. Pujian, ucapan terima kasih. Wah, bagus sekali ya. Terima kasih. Oh, kamu hebat. Kalau nggak ada kamu, aku begini. Kalau nggak ada kamu, pasti beginilah. Kita bangga besar kepala kita. Bukan itu ukurannya. Bukan itu. Di dalam pelayanan kita, ukurannya bukan pujian orang. Tetapi ukuran Allah jauh lebih dalam. Dia bukan hanya melihat apa yang kau lakukan. Dia bukan hanya melihat apa yang terlihat. Tapi dia juga melihat motif atau motivasimu. Hatimu. Dia melihat kesetiaanmu dalam kesunyian. Ketika orang nggak melihat engkau. Dan dia melihat konsistensi hidupmu dalam kasih. Maka saudara, Tuhan melihat pelayanan-pelayanan kita di tempat-tempat tersembunyi. Yang tidak dipuji orang. Yang tidak dihargai orang. Mungkin pun orang nggak tahu. Tapi ketika engkau setia melakukannya, engkau setia melakukannya, Tuhan memujinya. Saudara, ada seorang jemaat dan dia datang selalu lebih pagi dari yang lain. Dia rapikan semua tempat ibadah, kursi, dia lap, mimbar, meja, dia cek air minum, dia cek kamar mandi, dia menyalakan AC. Saudara, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah melihatnya. Karena ketika jemaat datang, semua sudah rapi. Dan jemaat ini yang mengerjakannya. Siapa yang memuji dia? Nggak ada yang lihat. Tapi dia lakukan tiap minggu. Tiap minggu. Kecuali dia keluar kota. Atau sakit. Saudara, pelayanan yang tersembunyi ini tidak pernah dapat pujian. Pelayanan yang tersembunyi itu tidak pernah dapat tepuk tangan. Tapi Allah melihat. Allah memperhatikan. Allah memperhatikan pelayanan kita, bahkan pelayanan di tempat atau dalam kesunyian yang orang nggak lihat. Saudara, perhatikan kalimat yang dalam ayat tadi. Dikatakan di sana tadi, pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ini menegaskan bahwa pelayanan bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang ketekunan hari ini. Saudara, sering saya mengingatkan ada banyak orang yang bangga menceritakan masa lalunya hebat, rajin, setia melayani masa lalu. Tapi pada waktu dia cerita itu dia tidak pernah lagi, jangankan melayani, ke gereja pun malas. Itu bukan sebuah kebanggaan. Saudara, kita rindu, Tuhan rindu kita itu melayani setia. Dari awal sampai akhir. Maka jangan pernah
bangga kalau Anda menjadi mantan aktivis. Berarti Anda sekarang bukan aktivis, sekarang pasifis, artinya malas. Jangan bangga kalau saudara dulu, ya, begitu banyak berkorban, ya dulu, sekarang tidak. Jadilah orang yang melakukan dari awal sampai akhir, konsisten, setia. Tuhan menghargai. Tuhan menghargai bukan hanya apa yang sudah kita mulai. Tuhan menghargai bukan apa yang sudah kita lakukan. Tetapi Tuhan menghargai komitmen untuk kita terus melakukannya. Maka saudara, jangan biarkan alasan apapun untuk kita berhenti. Banyak orang ketika melayani, menganggap dirinya, aduh saya sudah tua. Aduh ada masih banyak yang lain. Banyak yang berbakat. Dengan alasan, ayo biar yang lain gantian. Saudara melayani bukan gantian. Melayani itu bersama-sama. Ambil bagian saudara, orang lain ambil bagian saudara. Orang lain ambil bagian yang lain. Saudara kalau bicara pelayanan seringkali orang rendah hati. Udahlah kalian saja, saya sudah tua. Cepat kali tua. Bahkan sampai mati kita harus melayani. Saudara, Tuhan menghargai, sekali lagi, bukan hanya karena kamu memulainya, tapi Tuhan menghargai karena kamu juga setia melakukan sampai hari ini. Tuhan menghargai melihat itu semuanya. Saudara, ada beberapa pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah saya masih setia melayani walau tidak dilihat orang? Coba tanyakan dalam diri kita, apakah saya setia melayani kalaupun tidak dilihat orang, tidak dipuji, tidak ada yang menghargai saya? Apakah saya setia melayani? Apakah kasih kita, kasih saya dan saudara kepada sesama tetap murni atau mulai pudar karena kekecewaan? Sudah tadinya begitu mengasihi orang, memperhatikannya. Tapi apakah itu tetap ketika orang itu mengecewakan saudara? Yang ketiga, apakah kita percaya bahwa Tuhan memperhatikan dan mencatat setiap jerih payah kita? Tuhan memperhatikan, mencatat setiap jerih payah kita. Sehingga saudara dan saya setia melakukannya. Sekalipun orang tidak melihat. Saudara, pelayanan sejati adalah pelayanan yang tidak menuntut sorotan. Kemarin waktu hari Minggu, saya menyampaikan bahwa pelayanan yang sejati, pelayanan yang tetap berjalan, sekalipun lampu sorot sudah berhenti. Tapi pelayanan yang hanya untuk mencari nama atau penampilan, pelayanan yang aktif ketika lampu sorotnya nyala. Karena dia melayani untuk pencitraan. Ketika lampu sorotnya mati, berhentilah dia melayani. Saudara, dilihat atau tidak dilihat orang, melayanilah. Dengan tekun, dengan giat. Karena Tuhan Allah melihat. Tidak ada satupun yang tidak terlihat oleh dia. Maka dimanapun kamu ada, diperhatikan pun atau tidak, tetaplah melayani. Mari kita datang kepada Tuhan. Hatiku percaya
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan yang Maha Adil, ajar kami untuk tetap setia dalam pelayanan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Pulihkan semangat kami yang lelah, teguhkan hati kami yang mulai ragu. Kami percaya bahwa tidak ada kasih dan jeripaya yang sia-sia di hadapan-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang melayani bukan demi tepuk tangan manusia, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Tuhan, tolong kami supaya kami melayani Engkau, dilihat ataupun tidak dilihat orang. Dan biarlah kami semua yang sudah mulai melakukannya, kami tekun mengerjakannya hingga akhir hidup kami. Jangan biarkan kami hanya pernah melayani rajin, tapi hari ini berhenti. Jangan pernah biarkan kami menjadi mantan-mantan aktivis yang dulu aktif tetapi sekarang begitu pasif. Kami rindu, kami sudah memulai dan kami terus menjalankan mengerjakannya. Dan kalau ada di antara kami yang belum memulai sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan dalam berbagai aspek kehidupannya, biarlah hari ini kami memulainya. Tuhan berkati setiap rekan-rekan saya, jemaat Tuhan yang terlibat dalam doa pagi ini. Jika ada di antara kami yang sudah mulai undur dalam pelayanan, Tuhan biarkan mereka kembali melayani Engkau, dilihat ataupun tidak dilihat orang. Mereka yang pernah dulu mulai aktif, jangan biarkan hari ini mereka kendor, tapi biarlah mereka menyala-nyala dalam melayani Engkau. Tuhan, kami rindu, kami boleh melakukan pelayanan kami dengan motivasi hati yang benar, sehingga kami tetap konsisten mengerjakannya sampai akhir nanti. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pagi ini kami datang kepada Tuhan. Kami rindu supaya kami dalam kehidupan bergereja kami, berjemaat kami, berkomunitas kami boleh saling mengingatkan, kami boleh saling memotivasi, kami boleh saling menguatkan untuk kami hidup di dalam pelayanan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sungguh yang melawat keluarga-keluarga kami. Berikan kepada kami semuanya hati juga yang betul rela melayani, sehingga di tengah-tengah keluarga pun kami boleh sungguh menerapkan pelayanan itu, hidup rendah hati, saling Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Dan biarkan juga Tuhan Kau juga yang melawat setiap kami dalam rumah tangga kami, kehidupan suami istri, anak, dan setiap keluarga, supaya Tuhan boleh senantiasa ada dalam perlindungan-Mu. Kami rindu di tengah-tengah keluarga kami, setiap keluarga anak-anak Tuhan, biarlah kami boleh terus melatih diri kami hidup taat di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk para pria, biarlah kami para pria boleh menjadi pria-prianya Allah yang setia, menjadi imam di tengah-tengah keluarganya, dan boleh sungguh-sungguh Tuhan terus membawa keluarga semakin dekat dengan Engkau. Kami berdoa untuk para istri, untuk istri-istri dimanapun, biarlah mereka juga menjadi penolong, mereka menjadi teladan, figur teladan di tengah-tengah setiap keluarga, sehingga keluarga menjadi juga keluarga yang solid, yang kuat, dan ada figur baik ayah maupun ibu di tengah-tengah keluarga, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak dimanapun, dalam keluarga apapun, biarkan mereka juga boleh belajar hidup benar, hidup penuh dengan hormat, hidup dengan penuh penghargaan kepada orang-orang tua mereka, dan biarlah mereka juga boleh terus membiarkan diri dibentuk, dilatih
dilatih oleh orang tua mereka, sehingga mereka boleh sungguh menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang siap, anak-anak yang boleh memiliki mental yang kuat dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kami memberkati buat setiap keluarga-keluarga yang ada. Kami berdoa kalau ada masalah-masalah keluarga, baik konflik, baik masalah relasi, masalah kesehatan, masalah ekonomi, biarkan Tuhan justru dalam hal situasi itu keluarga saling menunjukkan betapa satu dengan yang lain hidup di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan keluarga-keluarga jemaat Tuhan senantiasa ada dalam perlindungan-Mu. Biarkan kami boleh setiap pribadi kami, baik pria-pria atau perempuan, suami istri, setiap pribadi biarkan kami boleh sungguh hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan lindungilah keluarga-keluarga yang ada, dan biarlah Tuhan keluarga-keluarga orang percaya menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Di tengah saat ini begitu banyak tantangan, godaan Tuhan, kesulitan, biarkan kami tetap berpegang teguh akan firman-Mu dimanapun kami ada. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan pimpin mereka, jauhkan mereka dari pengaruh buruk lingkungan saat ini, baik melalui perkataan, pikiran, perbuatan, pikiran mereka Tuhan. Lindungi anak-anak kami, dan biarlah mereka tetap konsisten memegang iman mereka di hadapan Tuhan dimanapun mereka ada. Tuhan terima kasih, kami juga mau serahkan buat setiap saudara-saudara kami yang sakit, kami selalu bawa mereka ke dalam tangan Tuhan, karena kami menyadari kesembuhan datang daripada Engkau. Engkau yang melawat setiap saudara kami Tuhan, jauh berkati mereka, berikan pemulihan. Kami juga berdoa untuk setiap usaha pekerjaan kami, baik apapun pekerjaan kami, apapun usaha kami, biarlah kami boleh mengerjakannya dengan tekun sebaik-baiknya, dan Tuhan kami percayakan kepadamu untuk semuanya itu. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus tetap melakukan hal yang benar, yang baik menurut kehendak Tuhan. Sekalipun kami Tuhan tidak mendapat pujian dari siapapun, tapi kami percaya Allah tidak pernah lupa akan karya kasih yang kami boleh kerjakan. Tuhan terima kasih. Inilah doa kami, biarlah Tuhan Kau sungguh yang menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun kita berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Shalom Immanuel.